Shalom ibu-ibu semua. Kita bertemu lagi di live streaming kita Persekutuan PWMI Immanuel Bogor. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan kita pada sore hari ini, saya undang ibu-ibu dimanapun kita berada, mari kita mempersiapkan hati kita lewat saat teduh kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita karena kita bisa bertemu lagi kembali di live streaming kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita mengatakan kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Kita katakan kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sekali lagi kita katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Untuk kami bersekutu lewat live streaming kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kami kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang bertata di atas kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat pertemuan kami, lewat live streaming ini Tuhan, kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling mengasihi Tuhan. Lewat firman nantinya yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami bisa dikuatkan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Evangelis Ristama yang akan menyampaikan firman-Mu nantinya. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami ibu-ibu yang mendengarkannya Tuhan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami, ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian, kita katakan doa mengubah segala sesuatu. Kita percaya apapun keadaan di sekeliling kita pada saat ini, mari kita mencari Tuhan, karena doa kita yang mengubah segala sesuatu. Kita katakan saat keadaan sekelilingku, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Jika ada anak atau suami, berikan senyum kepada suami Anda. Iya, luar biasa ya. Ibu-ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam persekutuan wanita GMI Immanuel Bogor. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, serta telinga kami, supaya kami sungguh mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal, pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 dan 27. Amsal 14, ayat yang ke-26 dan juga ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tema kita sore hari ini, takut Tuhan mendatangkan ketentraman. Takut Tuhan mendatangkan ketentraman. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
mari kita mengenang masa-masa di mana kita pernah duduk di bangku sekolah dasar, atau di waktu kita SMP, atau di waktu kita SMA, atau mungkin di waktu kita mengikuti perkuliahan. Nah, mari kita mengingat masa-masa itu apa yang kita kenang. Atau seperti pujian, kisah kasih di sekolah. Apakah yang kita ingat mengenai mantan kita? Atau mengenai mata pelajaran? Atau kita mengenang guru yang sangat galak? Mari sejenak kita ingat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin yang paling banyak kita ingat adalah ketika kita mengingat guru yang killer, guru yang galak, guru yang tidak segan-segan memberikan nilai buruk, nilai jelek, nilai merah bagi setiap murid-muridnya yang tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan mendatangkan ketenangan, ya. Takut akan Tuhan itu berbeda dengan yang kita pahami mungkin selama ini. Kita takut dengan guru waktu SMA. Kita takut karena apa? Karena kita takut kalau kita nggak kerjakan, maka kita dapat nilai merah. Atau kalau kita tidak melakukan tugas yang diberikan oleh guru, mungkin kita akan didisiplin hormat bendera di siang hari atau yang lain. Nah, takut akan Tuhan berbeda. Bukan seperti takut dengan guru di masa-masa kita sekolah, ya. Atau mungkin ada ibu-ibu yang berpikiran takut akan Tuhan itu seperti kita melihat polisi yang ada di lalu lintas. Kita takut karena kita tidak membawa SIM. Kita takut karena kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan takut yang seperti itu yang Tuhan maksud. Lalu takut yang bagaimana, ibu-ibu? Kita akan membahasnya di dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan juga berbeda dengan penakut. Nah, nanti jangan ada yang berpikiran apakah takut Tuhan itu sama dengan penakut, contoh beda. Ya, kalau penakut itu tidak percaya diri, penakut itu tidak semangat ataupun tidak optimis dengan apa yang dikerjakan. Ya. Nah, tapi pada sore hari ini, renungan firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa takut akan Tuhan itu mendatangkan ketenangan ataupun damai sejahtera. Ibu-ibu, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Hal yang pertama, takut akan Tuhan itu yang dimaksud adalah sikap hormat, sikap taat, sikap tunduk terhadap Allah kita. Ya, bukan karena sesuatu hal. Ya. Tapi bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita tunduk kepada Allah, bagaimana kita taat kepada Allah, itu takut akan Tuhan. Ya. Maka dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita mendatangkan damai. Kenapa? Karena kita mengandalkan Dia. Karena kita fokus kepada Allah. Karena kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, ada ketentraman yang besar. Waktu kita takut, waktu kita tunduk, waktu kita hormat, maka ada ketentraman yang besar. Setiap orang sekarang merasa dalam bahaya. Setiap orang yang ada di Bogor secara khusus dalam zona merah berada di dalam ketakutan. Tapi firman Tuhan katakan, takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu memberikan ketentraman yang besar sekalipun dunia merasakan ketakutan yang luar biasa. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari, ketentraman yang dimaksud di sini adalah sebuah kondisi di mana Allah memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa stabil. Banyak orang takut apakah dia besok makan atau tidak. Banyak orang takut apakah dia besok masih punya pekerjaan atau tidak. Banyak orang takut apakah dia besok masih hidup atau tidak. Banyak. Tapi dalam firman Tuhan, mari kita takut bukan untuk situasi, tetapi takutlah akan Tuhan. Hormatlah akan Tuhan. Maka dia memberikan stabil, ketenangan, rasa nyaman. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dapat berarti bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka keadaan sekacau apapun, keadaan sesulit apapun, Tuhan bisa memberikan ketenangan. Ibu-ibu pernah ya panik? Saya juga pernah panik. Ya, waktu sesuatu hal ketinggalan di rumah, katakanlah kompor masih hidup, gitu ya. Kalau kita panik dan tidak ingat Tuhan, tidak mengingat pertolongan Tuhan, maka kita bisa aja dalam kepanikan itu ada kekacauan, ya. Tapi karena kita tahu ada Tuhan, kita langsung balik, gitu ya. Kita ingat, oh, Tuhan mengingatkan kita, maka kita langsung balik, kita langsung matikan kompor. Nah, ibu-ibu jangan salah. Jangan salah, bukan berarti kita tidak boleh khawatir akan situasi ini. Boleh, kita bisa khawatir, itu biasa. Tapi ingatlah, tetap takut akan Tuhan, tetap tunduk kepada Tuhan. Maka ketika kita takut, kita diberikan rasa aman, kita diberikan perlindungan. Yang kedua, takut akan Tuhan akan mendatangkan perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat yang ke-26b, ya. Kita yang telah percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Ketika kita mau takut akan Tuhan, maka akan ada perlindungan ataupun proteksi dari Allah kepada kita. Ada petunjuk, ya. Waktu kita takut akan Tuhan, maka kita punya petunjuk. Kita punya petunjuk dari Tuhan apa yang harus kita lakukan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga berkata, tetaplah tenang, karena di waktu tenang kita bisa berdoa. Kalau pikiran kita kacau, kita gak bisa berdoa. Ya. Kalau pikiran kita terus tertuju kepada hal-hal yang menakutkan, maka kita tidak bisa berdoa. Maka dikatakan, tetaplah tenang dan berdoalah. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan. Yang kedua, memberikan petunjuk bagi setiap kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, ibu-ibu yang ketiga, takut akan Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Ayat 27, ya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Wah, luar biasa. Tentu kehidupan yang dimaksud bukan kehidupan yang serta-merta hilang dari bahaya, itu tidak. Bahaya bisa terus kita alami, bahaya mungkin kita tetap ada di dalamnya, tetapi kehidupan Tuhan berikan. Contoh, Bogor adalah salah satu zona merah. Kita yang ada di Bogor ada dalam situasi sulit ini, ya. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, kita percaya akan Tuhan, ada kehidupan. Artinya ada selalu pengharapan yang Tuhan berikan. Ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Gak mungkin contoh kita bebas dari corona ini. Gak mungkin contoh saya bisa dapat pekerjaan, saya udah di PHK suami saya. Gak mungkin contoh anak-anak saya bisa sampai ke perguruan tinggi. Sekarang aja tabungan saya habis untuk biaya sekolah dan kehidupan. Itu berarti kita belum takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membawa kita kepada suatu kehidupan, suatu pengharapan, suatu keyakinan ada masa depan yang indah. Walaupun kita masih dalam situasi sulit. Bayangkan kita ada di dalam kapal, bahtera, dan ombak serta angin begitu dahsyat.
kita harus melewati itu. Tapi ada pengharapan Tuhan berikan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang ketiga, ada kehidupan. Amin. Amin. Apapun situasi kita ibu-ibu di rumah, ya, seberat apapun ataupun sesukacita apapun, ya, mari kita terus takut akan Tuhan. Yang ketiga, Amsal yang keempat, yang terakhir. Amsal mau berkata, takut akan Tuhan akan membuat kita terhindar dari jerat maut. Nah, jerat maut yang dimaksud di sini adalah dosa. Jerat maut yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan. Jerat maut yang dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita terhindar. Ya, kok bisa contoh? Ya, karena apa? Karena tadi Tuhan berikan rasa aman, Tuhan berikan petunjuk, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sumber. Maka yang keempat, dikatakan kita terhindar dari dosa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa di antara kita yang selama COVID ini ada, kita lebih cenderung untuk marah-marah, kita lebih cenderung berbuat dosa? Selama COVID ini, siapa di antara kita yang justru jauh dari Tuhan? Ketika kita jauh dari Tuhan, itu mendatangkan dosa. Ketika kita marah-marah dan bersungut-sungut, itu membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika kita mempersalahkan Tuhan, lalu kita melakukan hal yang tidak berkenan, itu jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, supaya kita tidak terikat atau tidak jatuh dalam jerat maut, maka kita harus takut akan Tuhan. Ibu-ibu, mari saya mengundang kita semua untuk kita terus fokus kepada Tuhan. Karena terlalu banyak kasih Tuhan, terlalu besar berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada satu pujian yang sangat luar biasa, memberkati saya, ya. Itu lagunya sederhana, tapi maknanya luar biasa. Katakan pujian itu begini. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang menguatkan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita bisa berpikir bahwa tidak pernah kita kekurangan, tidak pernah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita merenungkan terus firman Tuhan, maka Dia setia. Seperti ketika kita bangun di pagi hari, kita menyambut matahari yang begitu indah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengundang untuk kita terus yakin akan pertolongan Tuhan. Saya mengundang kita supaya kita tetap takut akan Tuhan. Bukan takut dengan manusia ataupun dengan suami, dengan polisi, atau dengan yang lain. Tapi takutlah kepada Allah terlebih dahulu. Maka dengan demikian kita pun pasti akan menghormati dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kita, bahkan menghadapi situasi hari-hari ke depan, baik suka dan duka, mari kita tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, seperti pujian yang kami renungkan, bahkan yang hamba-Mu diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus berpikir
bahwa terlalu besar kasih Tuhan, terlalu banyak pertolongan Tuhan, sehingga tidak pernah kami kekurangan. Bahkan ketika kami merenungkan akan kebaikan Tuhan, maka Tuhan setia. Setiap hari Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kaum ibu-ibu supaya kami tetap kuat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang untuk kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami, lalu doa penutup dan Bapa terima kasih. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, hamba-Mu memohon supaya Tuhan kuatkan dan teguhkan setiap kaum ibu melewati setiap hari-hari. Berikan terus sukacita dan damai sejahtera serta takut akan Tuhan sehingga kami terus mengandalkan Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas ibu-ibu. Sampai ketemu di minggu depan. Dan semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.